Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Gimana caranya ibu sama bapak paksain jangan ada sifat yang 18. Karena itu sifat setan yang tidak ada di Al-Quran. Kenapa kok kita pelihara? Jengkel nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat ya udah jengkelnya 0. Cemburu, sekarang gede cemburu apa gede hajat? Gede hajat, makanya nggak boleh cemburu. Nggak boleh jutek. Sekarang gede jutek apa gede hajat? Gede hajat, nggak boleh jutek. Begitu. Maunya saya paksain bisa nggak bisa harus. 18 nggak boleh ada. Takutnya nanti bapak dan ibu jalan di tempat. Saya maunya bapak dan ibu kuantum bos. Kuantum tuh ada bukunya namanya Kuantum Ikhlas. Karangan R. Besentanu ada bukunya. Atau bapak nanti lihat di YouTube, di TikTok. Itu lompatan Pak Kuantum. Yang tadinya utang. Taruhlah 6 miliar, gede-gedenya 7 miliar. Itu bisa lompat jadi 70 miliar tunai. Milik aset. Naik lagi jadi 700 miliar. Naik lagi bisa 1 triliun. Bisa? Bisa. Apa yang bikin Pak Haji kok bilang bisa? Karena di Al-Quran ayatnya gini Pak. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok ngasih 70 miliar nggak bisa. Kecil lah kata Allah. Caranya Allah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah bapak sama ibu mikir, komen, ngeluh. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh bos. Hidup harus dijalanin. Hidup harus dinikmatin. Hidup harus disyukurin. Apa dengan cara begitu aja nanti Allah kasih gue kuantum lompatan yang tadinya gue utang 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar jadi 70 miliar. Pasti. Apalagi lo yakin. Karena kan lo udah pernah terkabul. Salah satunya apa? Istri. Ini sekarang lagi ada istri yang luar biasa. Lo yakin. Terus lo pernah jadi wakil tadi. Lo pernah punya perusahaan. Nah kenapa nggak itu lo ulangi lagi dalam bentuk hajat yang pasti gue minggu ini cair 10 miliar. Pasti minggu ini gue cair 10 miliar. Pasti minggu ini gue cair 10 miliar. Pasti minggu ini gue cair 10 miliar. Harus yakin Pak Haji lah kan lo nggak mimpi waktu SMA lulus punya istri tercinta ini nggak mimpi. Masa kita bermimpi. Bisa gak ya gue punya 10 miliar minggu ini. Itu namanya menghayal. Gak boleh. Pasti. 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 Gitu. Kayak dulu lo gigihnya bikin perusahaan gimana sih? Waktu gigihnya lo nyari pembeli perusahaan gimana? Gigihnya. Nah ini digigihin lagi. Tapi diganti doang. Hajatnya. Untuk yang 10 miliar. Gitu. Pak Haji. Berarti gue gak boleh inget-inget masa lalu dong. Kayak perusahaan gue jual murah. Sekarang orang mau beli dengan harga mahal. Nggak boleh. Kenapa? Kan ibarat mobil kalau udah dilewat kan spionnya kecil. Kalau yang depan kacanya gede. Kecuali lo mundur lihat sementara pakai kaca spion. Kenapa Pak Haji kalau gue ingat masa lalu? Nanti yang gede nggak kelihatan. Karena lo ingetnya belakang mulu. Gue maunya yang gede nih di depan mata. Dalam angka 100 miliar. 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar, bahkan setengah triliun. Kenapa Pak Haji? Mumpung lo masih muda. Tanpa kerja? Tanpa kerja. Dari mana Pak Haji? Ada orang kaya raya tajir melintir, titipin duit ke si bos. Pak bos, gue titip duit dong bos 1 triliun. Banyak bener Pak Haji. Kecil bos kalau di Indonesia 1 triliun. Tenang aja. Tapi kan kita selalu ngelihatnya siapa ya? Oh siapa? Ya Allah lah.
Wasilanya lewat siapa aja, bebas. Jadi nanti ada orang terkaya di Indonesia, titipin modal si bos. Amin. Amin. Begitu. Emang ada Pak Haji? Lah, orang terkaya di Indonesia kan itu-itu aja bos. Iya, iya betul. Emang berubah-ubah? Iya, Enggak. enggak. Betul. Cuman kepemilikannya ganti-ganti. Iya. Dia mah tetap yang milikin. Iya, betul. Tanda tangan di bawah tangan. Betul, Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita udah tahu. Misalkan perusahaan besar, ya masih punyanya dia lah. Bukan punyanya siapa-siapa. Tapi udah ganti nama. Ya itu mah ganti-ganti doang Iya. bos. Nanti dititipin masih bos. Bos pegang ya bos. Bos pegang ya, pegang. Lumayan bos. Jalanin. Iya. Syukurin, nikmatin. nikmatin. Kedua, Jalanin, syukurin. Nikmatin. karena lo lagi punya utang, bisa gak kebiasaan buruk lo jangan ada. Apa tuh? Ngeluh. Gantinya apa? Syukur. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayatnya gini bos. Siapa yang ngeluh, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak tuh ayat? Nggak ada. Tapi kok kita isinya ngeluh aja. Nggak boleh, syukur. Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kedua, nggak boleh komen. Emang ada ayatnya, siapa yang komen akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Tapi kok kita suka komen. Di mana? Di grup keluarga. Nggak boleh. Di mana lagi? Ya apalah yang bos lihat, nggak boleh komen. Karena yang kita komenin, dia juga nggak ngomenin kita. Kenapa kita ngomenin dia? Kan dia nggak ngomenin kita. Ngapain gua komenin dia? Iya. Nambah-nambah dosa gua aja. Udah aja gua baca, ya udah. Siapa? Bapak. Kira-kira gue nyindir dah. Komen karena kebetulan suka komen. Kebetulan kawan saya ini pada jadi, Pak. Ya. Ada yang jadi menteri, Ya. bendahara saya. Ya. Ada yang jadi wali kota, jadi bupati yang saya dorong all out gitu. Ya, Ini bendahara saya dulu dari kecil, saya bawa. Dia bendahara sekarang jadi menteri. ya, Di kepercayaan Pak Prabowo gitu. ya, Kawan-kawan yang dulu dikejar-kejar berpenjara saya ajak, Ya. dia baru dilantik jadi wali kota. Di situ saya suka komennya. Ya orang kalau udah senang kemarin pada saat susah mau nah itu. nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Adanya harus diganti. Jadi gimana? Terima kasih Allah, si A manggil saya, dia kasih saya 100 miliar. Terima kasih Allah. Jadi ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bos harus prasangka baik dulu ke Allah, bahwa si A yang pernah dulu kita seperjuangan, manggil kita dan dia nitipin duit ke kita 100 miliar. Karena dia udah nggak bisa ngelola lagi, karena dia udah jadi menteri. Udah nggak bisa, dia udah. Karena dia udah ngelola lagi, karena dia udah jadi dirjen. Udah Karena menteri, dia nggak Pak. bisa ngelola lagi, karena dia udah jadi wali kota, udah jadi bupati. Nah dia titipin ke kita 100 miliar, bos kelola ya bos. Kecil kalau buat dia sekarang 100 miliar. Iya. Nah lu mintanya begitu kalau terima kasih Allah. Jangan ngomongnya begini bu, jangan ngomong gini pak. Iya. Allah besok jatuh tempo. Kok itu yang diomong? Iya betul Pak Haji. Nggak. Soalnya kemarin juga kan ini, aduh ini kontrakan anak-anak nih 40 juta, 45 juta nih udah mau habis. Yang kuliah di Bandung itu kan 3 ya saya. Itu. Jadi pikiran juga gitu. Soalnya kan banyak ini banget gitu. 3 semester 8, Ya, semester 6, semester 4. Ada. Perempuan semua. Aduh. Jadi Makanya kepikiran. jadi pikirannya terus aja gitu. Jadinya ngeluh gitu. Nggak boleh. Nggak Karena boleh. nggak ada ayatnya. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa? Itu lagi yang digali. Itu lagi yang digali. Itu lagi yang digali. Jadi Jadi harus- kita makin jauh dari ridhonya Allah, keberkahan Allah. Ridhonya Allah makin jauh. Karena yang digali ngeluh. Tapi Jadi kalau biarin yang aja berarti gitu. Biarin aja berarti. biarin aja Pak, Bu, maaf nih. Nanti Bapak baca di Al-Quran. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau di Al-Quran ayatnya, hidup ini senda gurau dan permainan. Kalau di Indonesia ada namanya Ahmad Albar, lagunya bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Iya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwi Santo.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.